Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja atau UKIN, perkenalkan nama saya Eko Saputra, SPD. Saya adalah guru sejarah di SMK Nurul Mutakin Cisurupan Garut, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 angkatan ketiga di LPTK Universitas Siliwangi dengan nomor induk mahasiswa 232 186 904 73063. Pada hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktik uji kinerja atau UKIN di SMK Nurul Mutakin Cisurupan Garut, Provinsi Jawa Barat. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 11 TKRO 2 pada tema Tirani Matahari Terbit dengan subtema Masuknya Jepang ke Indonesia. Berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati masing-masing. Untuk berdoa, mulai. Berdoa selesai. Siap beri salam. Sebelum kita masuk ke materi atau kegiatan belajar kita mulai, diharapkan ya di sekitar tempat duduk kalian kalau ada sampah silakan ambil, lalu buang ke tempat sampah. Udah Pak. Nah, kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Abir Iswandi, Ade Rahman, Selpa, Saiful, Welden, Jam-jam. Berarti 2 orang ya yang
hadir? Iya Pak. Kalau yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan. Amin. Sebelumnya kita akan sebelum pembelajaran dimulai kita akan melaksanakan terlebih dahulu seperti biasa. Kita akan memulai tes awal dulu. Jadi siapkan handphone kalian masing-masing, ya. Siapkan handphone kalian masing-masing. Sudah? Sudah. Kita akan memulai pretest terlebih dahulu, ya. Kerjakan dulu sebisanya, ya. Silakan. Nah, silakan kalian ada di depan. Silakan kalian scan barcode yang di atas atau yang di depan. Kalau tidak bisa di scan, kalian bisa masukkan alamat ini ya. Ini nanti akan masuk ke web untuk mengerjakan soal pretest. Nah, silakan kerjakan. Kalau ada yang bermasalah langsung hubungi Bapak ya. Untuk pengerjaan soal pretest, Bapak kasih waktu 5 menit. Sebisanya, kalau nggak bisa, ya udah, ya jangan dikerjain aja. Udah bisa semuanya? Bisa. Udah, buka. Udah beres? Udah? Udah semuanya ya? Kalau sudah, nanti nilainya di set terakhir ya. Iya Pak. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Sebelum dimulai pembelajaran, yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang Jepang. Jadi kita akan jalan-jalan ke Jepang ya. Kita akan jalan-jalan ke Jepang. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Jepang. Nah, enaknya belajar sejarah itu ini ya, bisa kemana-mana dalam waktu singkat. Nah, pada hari ini kita akan jalan-jalan ke Jepang. Yang pertama, apa kalian tahu berapa lama Jepang menduduki atau menjajah Indonesia? Ada yang tahu? Silakan angkat tangannya kalau ada yang tahu. Gimana Pi? Berapa? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Terus pertanyaan kedua, ya, ada yang tahu bagaimana pendidikan masyarakat Indonesia pada masa pendudukan atau penjajahan Jepang? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Gimana Bil? Masyarakat Indonesia tidak bisa sekolah karena sedang dijajah oleh Jepang. Masyarakat Indonesia tidak bisa bersekolah karena sedang dijajah oleh Jepang. Mungkin itu hanya awalan saja ya. Nah, sebelum memasuki ke materinya, lihat ke depan ya. Lihat video tentang pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Konsepsi kemakmuran Asia Raya, tetapi bagi bangsa Indonesia tugas beratnya menjadikan
kalian tentang kondisi masyarakat Indonesia khususnya dalam pendidikan masyarakatnya, dalam pendidikannya. Sebenarnya sampai sekarang itu masih bisa diterapkan juga, masih ada yang diterapkan. Contohnya seperti sekolah-sekolah yang menerapkan wajib militer, ya. Jadi sebenarnya tidak aneh, wajib militer itu sebenarnya sudah ada atau diterapkan pada masa pendudukan Jepang. Tadi kalian sudah lihat kan videonya? Sebelum kita memasuki ke materi yang lebih dalam atau materi selanjutnya, kenapa kita harus mempelajari penjajahan atau pendudukan Jepang? Nah, ini tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami dulu, ya. Kenapa kita mempelajari Jepang? Yang pertama, tujuan pembelajarannya itu siswa atau kalian itu diharapkan mampu menggunakan sumber-sumber sejarah, ya, mampu menggunakan sumber-sumber sejarah untuk mengevaluasi secara kritis dinamika kehidupan bangsa Indonesia di bawah penjajahan Jepang, serta melaporkannya dalam bentuk tulisan atau lainnya. Kalian juga diharapkan nanti mampu merefleksikan materi yang telah dipelajari untuk kehidupan masa kini dan untuk masa ke depan atau untuk masa mendatang. Jadi belajar sejarah kalian pelajari untuk masa sekarang dan nanti juga untuk masa depan kalian. Ya. Nah, itu tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami, ya. Itu tujuannya. Selanjutnya, nah, kita sedikit akan masuk ke materinya dulu, ya. Kita akan masuk ke materi. Materi yang pertama yaitu tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Bagaimana sih masuknya Jepang ke Indonesia? Penyebabnya apa kok ke Indonesia? Nah, yang pertama yaitu penderitaan bangsa Indonesia akibat dari penjajahan Belanda. Nah, ada yang tahu berapa tahun Indonesia dijajah oleh Belanda? Ada yang tahu? Berapa? 3,5 abad atau 350 tahun. Nah, itu ya. Lama kan, lumayan ya. Bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda itu kurang lebih 350 tahun atau 3,5 abad. Ya. Sudah terbayang gimana penderitaan bangsa Indonesia dijajah selama itu. Ya. Yang namanya dijajah atau diduduki itu pasti tidak ada yang enak, ya. Tidak ada yang enak, pasti menderita. Apalagi ini sudah berlangsung beratus-ratus generasi, 350 tahun, 3,5 abad. Nah, ini akibat dari penjajahan Belanda. Yang kedua, adanya restorasi Meiji pada abad ke-19. Apa yang dimaksud dengan restorasi Meiji? Yang dimaksud dengan restorasi Meiji itu yaitu revolusi yang khusus terjadi di Jepang di bidang teknologi, ya. Revolusi teknologi baik dalam pengetahuannya, tapi ini lebih condongnya ke teknologinya, ya. Restorasi Meiji revolusi, ya. Terjadi revolusi teknologi secara besar-besaran, baik dalam teknologi, alat perang ataupun yang lainnya. Terus yang ketiga, kepercayaan diri bangsa Jepang yang merasa dirinya itu lebih unggul dari bangsa lainnya. Ya. Bangsa Jepang merasa dirinya itu lebih unggul. Kenapa dia merasa lebih unggul? Karena pada saat itu Jepang mampu mengalahkan negara adidaya yaitu Rusia. Rusia saja bisa dikalahkan oleh Jepang, apalagi bangsa-bangsa yang lainnya. Seperti halnya kita, bangsa Indonesia, kalau kemarin kita ketika melawan Argentina, ya, waktu main bola, Indonesia mengalahkan Argentina, yakin kepercayaan diri kita itu bakal naik. Yakinlah bangsa mana yang tidak bisa dikalahkan oleh Indonesia. Juara Piala Dunia saja kita bisa kalahkan, apalagi negara-negara di Asia Tenggara. Sama halnya seperti Jepang, Rusia saja bisa kita kalahkan,
Nah, ditambah kepercayaan diri Jepang itu ya. Nah, di sini kebangkitan Jepang sebagai salah satu kekuatan Asia ini menjadi juga inspirasi bagi tokoh-tokoh nasional kita, tokoh nasional Indonesia. Jadi inspirasi. Oh, ternyata Indonesia bisa mengalahkan negara Eropa. Jadi inspirasi kan? Kenapa Indonesia tidak bisa mengalahkan Belanda? Jadi inspirasi juga kan? Ya. Jepang saja bisa mengalahkan Rusia, kenapa Indonesia tidak bisa mengalahkan Belanda? Nah, jadi inspirasi. Ya. Terus yang terakhir, penyebabnya ideologi Asia untuk orang Asia. Asia untuk orang Asia. Terus yang terakhir, penyebabnya ideologi Asia untuk orang Asia. Asia untuk orang Asia. Ya. Kalau nanti kita akan bahas seperti ini ya, ada selebaran yang dikirimkan atau dibagikan oleh Jepang yaitu 3A. 3A itu ya, konsep atau ideologi 3A. Ya. Ada Jepang yaitu cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang yaitu pemimpin Asia. Ini ya, ini yang selebaran yang diberikan kepada orang-orang Asia. Untuk apa? Agar si Jepang itu didukung oleh orang-orang Asia. Ini jadi ada hubungannya, ada korelasinya dari masuknya Jepang itu. Kenapa masuknya Jepang? Alasan Jepang ke Indonesia gitu ya. Nah, alasannya yang pertama itu melihat Indonesia yang dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad. Yang kedua, adanya peningkatan teknologi. Ya, sudah ada peningkatan teknologi, kepercayaan bangsa Jepang meningkat ketika mereka mengalahkan Rusia, ya, dan mereka merasa lebih unggul dari bangsa Asia lainnya. Nah, selanjutnya, ya, setelah kita memasuki materi, gimana? Ini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup? Cukup? Yakin? Oke, selanjutnya, siap-siap ya. Ini ada pertanyaannya. Kenapa Jepang memilih Indonesia untuk dijadikan target pendudukan? Ada yang tahu? Kenapa Jepang ya memilih Indonesia untuk jadi target pendudukan? Ada apa dengan Indonesia? Ini. Nah, pertanyaan ini akan kita jawab dengan diskusi, ya. Dengan diskusi, kita diskusikan tentang pertanyaan ini. Nah, untuk diskusinya, ya, kita menggunakan diskusi terbatas saja, ya. Jadi kalian berdiskusi dengan teman sebangku kalian saja. Oke, sebelum diskusi kalian mulai, silakan kalian buka dulu e-books-nya ya. Nah, kalian bisa scan barcode yang ada di depan ya untuk membuka e-books tersebut atau elektronik atau buku elektronik ya, atau buku elektronik. Materi atau menjawab pertanyaan tadi yang di depan dengan menggunakan sumber tersebut ya. Silakan, udah buka. Udah, Pak. Udah. Udah buka. Udah. Kalau udah kebuka semuanya, silakan kalian buka halaman 91. Silakan kalian buka halaman 91. Silakan kalian buka halaman 91. Udah ada halaman 91? Halaman 91. Nah, di sana ada LKPD ya. LKPD yang harus kalian kerjakan. Yang pertama yang harus kalian kerjakan itu LKPD yang pertama yaitu tentang wilayah mana saja
wilayah mana saja yang disebut dengan Asia Timur Raya? Itu LKPD yang pertama atau yang harus kalian kerjakan. Yang kedua, soal yang kedua yang harus kalian diskusikan. Yang tadi ya, soal yang tadi. Kenapa Jepang menargetkan Indonesia sebagai wilayah pendudukan? Itu soal yang kedua. Ya. Terus soal yang ketiga. Gampang. Ya. Apa isi dari pembicaraan atau yang dikemukakan oleh Jayabaya? Ya. Oleh Jayabaya tentang orang asing yang akan masuk ke Indonesia. Jadi ada 3 soal, wilayah mana saja yang termasuk Asia Timur Raya, yang kedua alasan Jepang masuk ke Indonesia, dan yang ketiga isi dari ramalan Jayabaya. Ya, apa isinya? Silakan kalian diskusikan bersama teman sebangku kalian. Ya. Waktu diskusinya Bapak batasi cukup 20 menit. Cukup 20 menit. Cukup, yakin? Yakin. Bapak kasih waktu untuk berdiskusi 20 menit ya. Silakan kalian diskusi dengan teman kalian. Nah, cara mengerjakannya seperti apa? Kalian tulis di buku masing-masing ya. Tulis jawabannya di buku masing-masing. Silakan. Silakan kalian tulis di buku masing-masing. Silakan kerjakan. Ada semuanya di buku itu ya. Nah ini ada masalah bisa. Kalau ada masalah langsung bilang saja. Nah ini kelompok ini silakan kalian. Kalau sudah beres, kita akan menyajikan hasil dari yang sudah kalian diskusikan untuk dipresentasikan ya. Kita presentasikan hasil dari diskusi kalian. Nah, yang pertama kita diskusikan, Bapak meminta secara sukarela saja ya. Secara sukarela saja. Siapa yang berani nanti mengemukakan hasil dari diskusinya? Sukarela dulu lah. Nah, yang pertama yang harus dijawab, wilayah atau negara mana saja yang termasuk Asia Timur Raya. Silakan, mau yang dari mana yang mau menjawab? Arif, silakan Arif, jawab. India merdeka, Malaya, Taiwan, dan Karakuto, Sakhalin, Selatan, negara Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, Filipina, Indonesia, dan lain-lain. Oke, siap. Nah, untuk pertanyaan yang pertama sudah dijawab barusan oleh Arif ya. Nah, yang selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, ya, kenapa atau alasan apa Jepang menargetkan Indonesia sebagai wilayah pendudukan selanjutnya? Ayo siapa? Silakan Wan, jawab. Apa jawabannya? Jepang tidak langsung menyerang Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan kolonial
menjawab terlebih dahulu. Silakan siapa? Mana? Berdiri. Amerika menghentikan suplai minyak untuk Jepang pada tahun 1941. Pihak Jepang sebenarnya berusaha untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan minyak. Namun usaha ini gagal. Ya, itu mungkin sedikit. Nah, jadi alasannya tadi jawabannya seperti itu jawabannya. Jadi kenapa Jepang menargetkan minyak? Karena Amerika menghentikan suplai minyak di Jepang ya, sehingga Jepang mencari sumber penghasil minyak selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk menyajikan hasilnya atau presentasinya. Untuk pertanyaan ketiga, ya, apa isi dari ramalan Jayabaya? Apa isi dari ramalan Jayabaya? Silakan. Siapa? Silakan. Ramalan Jayabaya yang menggambarkan akan datangnya zaman baru yang lebih baik. Akan tetapi akan ada masa peralihan yang didominasi oleh orang kafir yang berlangsung selama hidup tanaman jagung. Banyak orang yang mengidentifikasikan orang kafir itu sebagai orang Jepang. Jadi itu ya. Nah, jadi itu isi dari ramalan Jayabaya tentang orang yang akan masuk ke Indonesia, bangsa apa yang akan masuk ke Indonesia ya. Itu ramalan Jayabaya. Ya. Oke, ya. Berikan dulu apresiasi terhadap teman kalian yang sudah berani mempresentasikan hasil dari diskusi. Kita lanjut untuk di akhir-akhir ya. Untuk di akhir-akhir, Bapak hanya menegaskan saja dari apa yang sudah teman kalian presentasikan. Yang pertama seperti tadi ya, kenapa Jepang itu menargetkan Indonesia? Apa sih yang tidak ada di Indonesia? Indonesia adalah incaran bagi semua bangsa karena sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya seperti Jepang, kenapa menargetkan Indonesia? Karena di Indonesia terdapat juga ladang minyak. Bukan hanya di daerah atau negara Timur Tengah saja yang banyak minyak. Ternyata Indonesia juga menjadi salah satu penghasil minyak pada saat itu. Ketika Jepang dihentikan suplai minyaknya oleh Amerika, Jepang mencari sumber penghasil minyak selanjutnya untuk menunjang perang mereka dengan Eropa. Salah satunya yaitu yang menjadi target Indonesia yang menjadi targetnya. Mau minyak ada, mau tambang juga ada, apalagi hasil bumi juga ada. Ditambah dengan masyarakat Indonesia yang dimana Indonesia menjadi salah satu negara yang paling banyak populasi masyarakatnya. Apa yang tidak ada di Indonesia? Populasi ada, tambang ada, sumber daya banyak, ya, minyak juga ada. Apa yang tidak ada di Indonesia? Sehingga Jepang menjadi salah satu negara yang menargetkan Indonesia menjadi negara pendudukan atau penjajahannya selanjutnya untuk di Asia. Nah, untuk saat ini untuk materi tentang masuknya Jepang, apa yang ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, tadi kan kita di awal sudah mengerjakan soal pretest ya. Setelah mengerjakan kembali soal pretest, materi sudah diberikan. Sebelum kita akhiri, kalian kerjakan terlebih dahulu soal post-test ya. Post-test. Untuk soalnya sama sebenarnya soalnya. Nah, tapi kalau ada yang lupa, silakan kalian scan kembali ya untuk masuk ke halaman pengerjaan soal post-test.
Silakan. Untuk pengerjaan soal proses, Bapak kasih waktu sama 5 menit ya. Silakan kerjakan. Kalau sudah dikerjakan, yakinnya sudah semuanya? Kalau sudah dikerjakan semuanya, oke, kita simpulkan ya pembelajaran hari ini. Yang pertama kita simpulkan terlebih dahulu kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari. Ada yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari? Intinya Jepang membutuhkan Indonesia dari sumber daya alamnya untuk menunjang perang yang sedang berlangsung dengan sekutu. Cara yang dilakukan Jepang agar mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia ialah dengan memberikan janji kemerdekaan. Sekian. Nah, itu kesimpulan dari materi. Itu kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Kesimpulannya, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia agar mendapatkan simpati ya, agar mendapatkan simpati dari bangsa Indonesia. Sehingga ketika Jepang masuk ke Indonesia, mereka disambut dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Itu kesimpulannya. Ya. Nah, sebelum kita akhiri, tadi hasil dari diskusi dikumpulkan ya. Silakan kumpulkan. Itu untuk penilaian ya. Silakan kumpulkan hasil dari diskusi yang tadi. Silakan kumpulkan. Nah, ini akhir dari pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum kita akhiri, Bapak mau menginformasikan untuk pembelajaran pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang dampak pada masyarakat Indonesia dari penjajahan Jepang yang terjadi di Indonesia. Apa dampaknya? Banyak ya. Baik dari pendidikan, sosial, bahkan ke ekonominya. Nah, pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang dampak dari penjajahan Jepang. Cukup ya? Untuk pertemuan hari ini, Bapak cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk istirahat ya. Ya Pak.